Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Dina Salsabila. Saya kelas 12 MIPA 3. Saya berasal dari Sekolah SMA Harapan Mandiri Medan. Saya ingin menjelaskan menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Novel sejarah, pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel atau cerita yang didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, keluarga. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Nilai-nilai dalam novel sejarah: 1. Nilai budaya, berhubungan dengan masyarakat, peradaban, kebudayaan. 2. Nilai moral atau etika, memberikan petua atau ajaran tentang etika dan moral. 3. Nilai agama, nilai dalam cerita yang bersumber pada nilai-nilai agama. 4. Nilai sosial, berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Dan 5. Nilai estetik, nilai ini berkaitan dengan keindahan. Beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku pada novel sejarah adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya: 1. Pada zaman dahulu, orang membuat api dengan cara menggosokkan dua buah batu hingga keluar percikan api. Dan 2. Sejak kemarin Zubaida mengalami gejala demam. 3. Dahulu kala bumi diyakini hanya terdiri atas satu benua yang disebut Pangea, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, 2. Menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, seperti kata sambung kronologis dan temporal. Misalnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, semenjak. Contohnya, setelah keadaan carut-carut tersebut, Abi duduk di perkarangan rumahnya dengan merenungi perkataan yang telah dikatakan oleh bapaknya sebelumnya. Ia menatap kosong ke langit dan merenungi, "Aku tidak pernah menjadi orang yang berkontribusi terhadap negaraku. Aku bahkan tidak pernah menjadi orang yang bermanfaat untuk keluargaku." 2. Setelah beberapa menit semenjak kedatangan wakil residen tersebut, terdengar suara tembakan dan teriakan dari dalam gedung hotel. Masa yang berada di luar menyadari bahwa perundingan tidak berjalan dengan baik. 3. Menggunakan kata kerja yang mendeskripsikan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya: 1. Kondisi Surabaya yang semakin tidak kondusif menyebabkan pimpinan Inggris Mayor Jenderal D.C. Hawthorne mencoba mencari seorang yang mampu mengkondusifkan kondisi arek-arek Surabaya, sehingga akhirnya mengundang Soekarno dan beberapa perwakilan dari pemerintah pusat untuk mengadakan gencatan senjata. Saya hanya membuat 2 contoh, yang lainnya masih banyak lagi. 4. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Tujuannya untuk menceritakan ucapan oleh seorang tokoh. Misalnya, menurut, menceritakan tentang, mengungkapkan, menuturkan, menyatakan, dan menanyakan. Contohnya: 1. Menurut rekan-rekannya, ia sangat terampil dalam mengurus administrasi, jauh lebih baik dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan mengapa akhirnya ia dipindah tugaskan ke Surabaya. Dan 2. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Candid Gali tentang masalah itu. 5. Menggunakan kata kerja yang menyatakan suatu pikiran dan perasaan. Kata kerja yang dirasakan oleh tokoh, misal merasakan, mengharapkan, menganggap, dan menginginkan. Contohnya: 1. Orang-orang Inggris hanya akan menganggap gerakan kita sebagai gerakan kecil, suatu kelompok saja, bukan penolakan umum arek-arek Surabaya.
2. Dalam benaknya, ia hanya menginginkan agar pertempuran ini cepat selesai dan ia bisa kembali bersama peluk hangat keluarganya. Namun dalam waktu ini, ia harus terbiasa tidur berpindah-pindah dengan tanah sebagai alas dan bintang malam sebagai atapnya. 6. Menggunakan banyak dialog yang ditandai dengan tanda petik ganda. Contohnya 1. Apa yang sedang kau pikirkan? Tegur Tigor kepada Abi yang sedang melamun dengan penanya. Contoh 2. Ini merupakan suatu penghinaan. Mengapa kita harus membayar dosa atas sesuatu yang bukan sepenuhnya salah kita? Bentak Tigor yang sangat keras menentang melaksanakan ultimatum tersebut. 7. Menggunakan kata sifat untuk menggambarkan suasana, tokoh, dan tempat. Contohnya 1. Suasana perkumpulan relawan saling bercarut-carut, meskipun mereka masih bingung bagaimana merespon ultimatum tersebut. 2. Mansrek. Tidak bercanda mengenai ultimatum yang diberikannya. Sejak pukul 6 pagi, jalanan Surabaya sudah dipenuhi kendaraan lapis baja milik sekutu. Kapal-kapal perang sudah menyiapkan meriamnya di sekitar pelabuhan dan perbatasan-perbatasan kota.